Selamat sore Ibu Stevi, nama saya Teresa Elizabeth Polisi Tohang, absen 33 dari kelas 12 MIPA 3 dengan nomor ujian 00271105. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil resensi saya dari film yang berjudul Not Okay yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2023 bergenre menegangkan, komedi, dan juga romansa. Film Not Okay disutradarai oleh seorang sutradara perempuan muda yang berumur 28 tahun bernama Queen Shepard asal Amerika. Film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris papan atas luar negeri, yaitu Dylan O'Brien, Zoe Dutch, dan berbagai aktris dan aktor lainnya yang terkenal. Film Not Okay mengusung tema insekuritas atau ketidakpercayaan diri. Film ini bermula dari seorang gadis bernama Dani Sanders yang hidup dan tinggal di keluarga kaya raya. Ia dibesarkan dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Hingga suatu titik, kedua orang tuanya memutuskan untuk membiarkan Dani Sanders mencari pekerjaan sendiri. Dani Sanders mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Namun, tak diduga-duga, para kolega-kolega kerjanya sangat tidak menghargai dia dan menganggap dia tidak ada. Teman-teman Dani di tempat kantornya tidak mau mengajak Dani main, makan bersama, ataupun bahkan berdiskusi bersama tentang pekerjaan. Hal ini menyebabkan Dani Sanders merasa tidak percaya diri atau insecure. Dia merasa bahwa dirinya tidak tepat berada di perusahaan itu dan orang-orang tidak mau menerima dirinya sebagai pegawai baru di kantor tersebut. Singkat cerita, Dani menemukan cara untuk kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Ia berusaha berbagai cara agar dirinya dapat terlihat keren. Awalnya, Dani melakukan hal tersebut dengan jujur. Namun, lama-kelamaan, Dani mulai melakukan kebohongan. Ia memalsukan kepergian dirinya ke Paris hanya untuk terlihat keren. Ia membuat akun sosial media baru, memposting video editan, dan semuanya itu hanyalah palsu, hanya kebohongan. Awalnya, Dani merasa baik-baik saja, hingga saat ia kembali kerja di kantornya, terdapat berita yang mengabarkan bahwa di saat yang sama saat Dani berada di Paris, terjadi pengeboman yang sangat hebat di sana. Dan diduga, seluruh bagian Paris habis dibom dan banyak sekali korban jiwa yang meninggal akibat kejadian tersebut. Melihat kepulangan Dani yang terlihat baik-baik saja, bahkan tanpa luka sedikit pun, tanpa trauma, dan tanpa bercerita sedikit pun kepada teman-temannya, teman-teman kantor Dani pun mulai mencurigai bahwa semua yang Dani lakukan hanyalah kebohongan. Hingga akhirnya, Dani harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Keunggulan yang dapat disimpulkan dari film Not Okay ini adalah film tersebut sangat mampu merepresentasikan tentang masalah ketidakpercayaan diri atau insekuritas yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi Z. Film tersebut secara gamblang menjelaskan bahwa ketidakpercayaan diri atau insekuritas bisa berbuah yang tidak baik, yaitu kebohongan, pemalsuan data diri, dan juga semuanya dilakukan melalui sistem sosial media, di mana yang kita ketahui banyak sekali terjadi hal tersebut pada masa kini. Sang aktor Zoe Dutch yang memerankan peranan Dani Sanders dapat memerankan peranan ini dengan penuh penjiwaan dan sangat-sangat melambangkan generasi zaman sekarang yang hidupnya hanya memainkan sosial media saja. Dari sini, sang sutradara ingin mengajari bahwa sesungguhnya kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang penuh dengan kenyataan meskipun pahit. Karena kita tidak bisa selamanya hidup dalam kebohongan hanya untuk mengejar popularitas, kebahagiaan sementara, dan juga teman-teman palsu. Karena itu semua tidak ada artinya. Keunggulan film ini memberikan pesan yang sangat mendalam bagi generasi zaman sekarang. Sang sutradara mengingatkan kita bahwa sebaiknya kita selalu bertindak jujur dalam hidup ini, apapun yang kita alami. Kekurangan dari film ini adalah film ini menggunakan banyak sekali bahasa-bahasa gaul atau yang bisa kita sebut slang dalam bahasa Inggris, sehingga dialognya mempersulit para penonton muda untuk mengolah atau memahami maksud dari percakapan yang sedang diucapkan dalam film tersebut. Alurnya pun sedikit berantakan, seperti menggunakan alur maju dan juga alur mundur di saat yang bersamaan, sehingga mungkin bagi penonton yang kurang cermat, mereka akan ketinggalan alur ceritanya dan tidak memahami alurnya hingga akhir. Lalu, ada lagi kekurangan, yaitu terdapat tindakan-tindakan yang tidak boleh ditiru dalam filmnya, seperti tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kekasih dari Dani Sanders di dalam film Not Okay. Saya menyarankan bagi sutradara maupun aktor agar selanjutnya membuat film yang lebih baik dan lebih mudah dicerna untuk para penonton muda.
Sekiranya film yang disutradarai dan diciptakan oleh para aktor dan sutradara terkenal yang sudah saya sebutkan tadi boleh menciptakan film yang lebih berwawasan luas, film yang lebih mudah dimengerti oleh seluruh kalangan, dan lebih mengangkat lagi kisah nyata dalam kehidupan manusia tanpa menutup-nutupi atau dalam bahasa Inggris sugarcoating. Demikian resensi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.